Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bilangan berpangkat pecahan, ya. Jadi pada bilangan berpangkat pecahan ini nanti berhubungan dengan pembahasan mengenai bentuk akar. Ini saling berhubungan ya. Nah, jika ada A lebih besar sama dengan 0 dan M serta N adalah bilangan bulat positif, maka ini ada bentuk akar di sini, yaitu cara membacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan, ya, bentuk akar ini sama artinya dengan A pangkat M per N, ya. Jadi dari bentuk akar ini bisa dibawa menjadi bilangan berpangkat pecahan, ya. Jadi begitupun sebaliknya, bilangan berpangkat pecahan itu bisa dibawa atau bisa menjadi bentuk akar. Ini saling berhubungan, ya. Nah, contohnya atau sebelum ke contoh di sini dulu ya. Bagaimana cara mengubah bentuk akar menjadi pangkat pecahan? Jadi kalau di sini ada bentuk akar, maka di sini berubah menjadi bilangan bulat berpangkat pecahan. Nah, pecahan ini berasal dari pangkat yang ada dari basis di situ ya. Kemudian dengan akar pangkatnya. Jadi posisi pangkat yang ada pada bilangan berpangkat ini adalah menjadi pembilang, dan posisi akar pangkatnya ini, ya, kalau di sini N di sini, ini ada sebagai posisi penyebut. Nah, seperti itu, ya. Kemudian contohnya 10 pangkat 4/3. Nah, kalau kita bawa ke bentuk akar, maka posisi 3 pada pangkat ini sebagai akar pangkat, dan posisi 4 pada pangkat ini, ya, ini adalah sebagai pangkat dari basis, ya. Jadi 10 pangkat 4/3 itu sama artinya dengan akar pangkat 3 dari 10 pangkat 4, ya. Kalau kita selesaikan selanjutnya, berarti samanya dengan akar pangkat 3, 10 pangkat 4-nya adalah 10.000, ya. 10 kali 10 kali 10 kali 10, ya. Itu sama dengan akar pangkat 3 dari 1000 kali 10, ya. Kalau kita sederhanakan, akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10, dan akar pangkat 3 dari 10-nya sendiri adalah akar pangkat 3 dari 10 aja, ditulis kembali. Jadi hasil dari 10 pangkat 4/3 itu sama artinya dengan 10 kali akar pangkat 3 dari 10, ya. Kemudian yang B. Contoh yang B. Di sini ada 5 pangkat 1/2. 5 pangkat 1/2 itu sama artinya dengan akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk akar. Atau sama artinya dengan akar pangkat 5. Jadi kalau akar pangkat 2 itu biasanya tidak ditulis di sini angka 2, tapi di sini tandanya akar saja itu sudah mengartikan bahwa dia adalah akar pangkat 2. Tapi kalau akar pangkat selain 2 biasanya tertulis di sini di kiri atas, ya. Kalau di sini enggak tertulis, berarti itu adalah akar pangkat 2. Nah, 5 pangkat 1-nya kita tulis 5 aja sama saja, maka akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1 itu sama artinya dengan akar dari 5. Nah, kalau kita kembalikan, akar dari 5 itu adalah sama artinya dengan 5 pangkat 1/2. Jadi kalau kita balik ya. Di sini akar dari 5 ya, itu sama artinya dengan, kalau kita bawa ke pangkat pecahan adalah 5 pangkat, nah 5-nya ini pangkat berapa? 5-nya pangkat 1, berarti 1 per, kemudian akar pangkatnya kalau nggak ada di sini berarti akar pangkat berapa? Ini adalah sama aja dengan akar pangkat 2. Maka di sini adalah 5 pangkat 1/2. Itu seperti itu kalau kita balik, ya.
Kemudian materi berikutnya masih berhubungan dengan pangkat pecahan ya, yaitu bentuk akar. Nah, di sini untuk bentuk akar misalnya yang sering muncul, yang sering dipakai biasanya bentuk akar 2, akar 5, akar 7 dan seterusnya ya. Sifat-sifat bentuk akar ini akan membahas sifat-sifat dari bentuk akar yang akan sering kita pakai ya. Nah, di sini adalah akar dari A kali B. Nah, ini sama saja dengan akar A kali akar B. Jadi kalau atau juga dibalik, misalnya ada akar A kali akar B itu sama aja dengan satu akar saja, yaitu akar nah A kali B gitu. Jadi satukan dalam satu akar A kali B itu sama saja. Misalnya ada akar dari 36 ya. Kalau akar itu sama, kita kembali ke pembahasan tadi, samanya dengan akar pangkat 2. Jadi kalau nggak disebut akar pangkat 2 itu sudah menandakan ini adalah akar pangkat 2. Itu sama aja dengan akar dari 36 kita ubah menurut sifat ini biar lebih singkat dalam pembahasan, yaitu menjadi 9 kali 4. Karena sama artinya dengan 36 ya. Jadi akar dari 9 kali 4. Nah, akar 9-nya boleh kita pecah menurut sifat ini, akar 9 kali akar 4. Maka penyelesaiannya lebih sederhana. Akar 9 adalah 3 kali akar 4 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 3 kali 2 itu sama dengan 6 ya. Atau boleh langsung aja akar 36 itu berapa kali berapa, yaitu 6 kali 6. Jadi akar dari 36 itu adalah 6. Tapi kalau menurut sifat ini boleh juga seperti ini kan, hasilnya itu sama ya. Kemudian contoh 2. M akar A ditambah atau dikurangi, ini sama aja ya, boleh tambah boleh kurangi. M akar B itu sama saja dengan M kali akar A tambah atau kurangi ya akar B. Jadi M-nya 1 di luar dan ini adalah di dalam kurung seperti ini, sama itu artinya ya. Contohnya 3 akar 2 ditambah 3 akar 3 itu sama artinya dengan di sini ya, 3 dalam kurung akar 2 tambah akar 3 ya. Kemudian ini sama artinya dengan jadi menurut sifat ini ya. Jadi ini juga sama artinya jika kita balik atau kita menemukan soal yang terbalik, kebalikannya ya, misalnya 3 dalam kurung akar 2 ditambah akar 3. Itu sama artinya dengan 3 akar 2 ditambah dengan 3 akar 3. Artinya 3 kali akar 2 ditambah 3 kali akar 3, itu sama artinya. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya ada akar A kali akar B tambah atau kurangi akar C, itu sama artinya dengan akar ini kalikan ini, yaitu akar A kali B ditambah atau kurangi, kemudian ini kalikan yang ini, yaitu akar A kali C ya. Dalam contoh misalnya akar 3 kali akar 6 dikurangi akar 2, itu sama artinya dengan atau sama dengan nih, yang luar kalikan yang dalam pertama, yaitu akar 3 kali akar 6 itu samanya dengan akar 3 kali 6. Kemudian yang kedua, luar dengan dalam yang kedua, akar 3 kalikan akar 2 tandanya kurangi, di sini kurangi, akar 3 kalikan akar 2 berarti akar 3 kali 2. Itu sama ya. Sama dengan akar 3 kali 6 yaitu akar 18 dikurangi akar 3 kali 2 adalah akar 6. 18 boleh kita ubah menjadi akar 9 kali 2 menurut sifat sebelumnya ya. Maka ini dikurangi akar 6, yang ini akar 9 kali akar 2 menurut sifat sebelumnya dikurangi akar 6. Akar 9 sendiri adalah hasilnya 3 dan akar 2 sendiri masih akar 2. Kemudian ini adalah min akar 6. Jadi hasilnya adalah 3 akar 2 min akar 6. Kemudian nomor 4, ada sifat M kali akar A plus atau min atau tambah atau kurangi, di sini N akar A sama dengan, di sini kan bentuk akarnya sama ya. Maka boleh kita jumlahkan bilangan bulat di luar ya.
di luarnya, yaitu M tambah atau kurangi N, baru digariskan akar A, karena di sini bentuk akarnya sama. Ya, contohnya 3 akar 3 ditambah 2 akar 3 itu sama artinya dengan yang luarnya, tambahkan ya, 3 ditambah 2. Ya, ini. Kemudian akar 3-nya karena sama-sama akar 3 memiliki akar 3, maka di sini adalah akar 3. 3 ditambah 2 adalah 5, berarti 5 akar 3. Kemudian sifat yang kelima, akar A per B itu sama artinya dengan akar A per akar B. Ya, atau kebalikannya, akar A per akar B samanya dengan akar A per B. Sama. Misalnya, akar 25/9 itu sama artinya dengan akar 25 per akar 9. Atau sama artinya dengan akar 25 adalah 5, akar 9 adalah 3. Ini sama artinya dengan 5/3. Sifat yang keenam, akar A kali akar A itu sama aja dengan A. Ya, kenapa sama saja dengan A? Kalau kita jabarkan, akar A itu sendiri kalau dibawa ke pangkat pecahan adalah A pangkat 1/2 kali, yang ini juga sama A pangkat 1/2. Menurut sifat bilangan berpangkat, pangkat bilangan berpangkat basis sama itu pangkatnya dijumlahkan. 1/2 ditambah 1/2 itu sama dengan A pangkat 2/2. A pangkat 2/2 artinya A pangkat 1. Itu hasilnya adalah A. Itu asalnya. Ya, jadi akar A kali akar A itu sama dengan A. Atau setiap bentuk akar dikalikan bentuk akar yang sama, itu hasilnya adalah bilangan bulat dari basis bentuk akar tersebut, seperti itu. Jadi akarnya hilang ya. Contohnya akar 4 kali akar 4, maka hasilnya adalah 4 dan seterusnya. Semoga bisa bermanfaat. Dan ini ada contoh sudah saya berikan penjelasan di sini. Silakan bisa dipahami atau bisa kalian coba. Ini dari LKS ya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.